Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi. Pagi Pak. Pagi. Apa kabar Pak? Alhamdulillah sehat. Baik Pak, ini saya kebetulan ada tugas Pak dari program CGP untuk berbagi pengalaman tentang kebijakan nilai-nilai kebajikan etika di modul 3.1 itu pengambilan keputusan berbasis nilai kebajikan dari seorang pemimpin. Dan kebetulan kami ditugaskan untuk mengajukan beberapa buah pertanyaan kepada Bapak sebagai pedoman kami ke depannya untuk mengerjakan tugas-tugas ini. Kira-kira ada waktu nggak Pak untuk saya mengajukan ada sekitar 8 pertanyaan Pak? Baik, terima kasih Pak Budi. Silakan apa-apa yang mau dipertanyakan, saya bersedia untuk menjawab sekemampuan saya. Baik, terima kasih banyak Pak atas kerjasamanya Pak. Yang pertama, di sini selama Bapak menjadi pemimpin bukan di sekolah ini aja, selama mungkin di sekolah lain juga Pak, ada nggak Bapak menemukan kasus yang merupakan dilema etika? Maksudnya dilema etika ini yang berupa berkaitan dengan moral, dengan perilaku misalnya, baik itu guru ataupun siswa misalnya, yang membuat kita dilema menghadapinya, yang berhubungan dengan kepribadian atau hal-hal yang lainnya Pak. Baik, sebagai seorang pemimpin di sebuah instansi pendidikan, pasti akan menemukan beragam kasus yang akan dihadapi. Baik itu kasus yang keduanya benar tetapi saling bertentangan, atau yang dikenal sebagai kasus dilema etika, ataupun kasus yang salah satunya benar dan yang lainnya salah. Nah, kedua kasus tersebut harus dapat diidentifikasi dengan benar agar tidak ada kesalahan dalam mengambil keputusan. Nah, kalau bertanya ke saya, itu saya untuk mengidentifikasi yang mana dari kedua kasus tersebut adalah dengan memahami masing-masing kasus. Tentu saja untuk memahami kasus-kasus tersebut, saya harus berkomunikasi dengan pihak-pihak yang terlibat. Nah, setelah permasalahan sudah dipahami, maka kasus perlu melakukan beberapa hal untuk bisa memetakan apakah kasus tersebut merupakan bujukan moral atau dilema etika yang dikatakan oleh Pak Budi tadi. Nah, untuk itu perlu dilakukan atau dibuatkan daftar pertanyaan identifikasi masalah tersebut atau kasus tersebut. Nah, syarat sebuah kasus itu merupakan dilema etika jika kedua masalah yang berbenturan tersebut tidak melanggar hukum dan serta norma-norma yang berlaku atau menimbulkan ketidaknyamanan sosial. Nah, jika kasus yang diidentifikasi lolos dari syarat-syarat tersebut, maka dipastikan itu adalah kasus dilema etika. Dan sebaliknya, jika syarat-syarat di atas tidak terpenuhi, maka itu adalah kasus bujukan. Begitu Pak Budi. Oke, cukup jelas Pak. Baik, untuk yang kedua, pertama itu sangat jelas apa ya jawaban yang Pak sampaikan dan terbuka pemikiran saya tentang hal ini. Baik Pak, selanjutnya yang kedua, ini yang juga menjadi pertanyaan di pikiran saya, bagaimana untuk menjalankan pengambilan keputusan terhadap dua kasus yang berbeda yang merupakan dilema etika juga ini. Misalnya satu permasalahannya berhubungan dengan masalah murid, yang kedua berhubungan dengan masalah guru, dan keduanya itu sama-sama membutuhkan suatu penyelesaian yang untuk lebih baik ke depannya. Di sini saya ingin menanyakan hal seperti itu, Pak. Kira-kira bagaimana, Pak? Baik, untuk kasus dilema etika, saya akan mempertimbangkan kedua hal yang sama-sama benar tersebut
dan membenturkan faktor apa atau pihak mana, apakah kepentingan perorangan Iya. atau banyak orang, dan mengandung nilai-nilai kebenaran atau kesetiaan. Nah, rasa adil atau belas kasihan, ataukah berdampak untuk saat ini atau untuk seterusnya. Itu yang bisa saya jelaskan Pak Rudi. Oke Pak, terima kasih Pak, cukup jelas dan bisa saya pahami. Selanjutnya langkah atau prosedur seperti apa yang bisa Bapak lakukan selama ini untuk penyelesaian apapun permasalahannya itu, langkah-langkah apa kira-kira yang bisa diambil Pak? Baik, kalau bicara masalah suara hati dan nalar harus sejalan untuk memilih kebenaran yang paling kecil mudaratnya dan besar manfaatnya. Jadi dengan mempertimbangkan kepentingan peserta didik, jika kasus itu berhubungan dengan peserta didik berdasarkan pada prinsip berpikir berbasis pada rasa peduli, tahap berikutnya lakukan investigasi dengan memeriksa kembali fakta-fakta dan temukan peluang. Lalu buatlah keputusan. Lalu keputusan ditinjau kembali hingga keyakinan dan kebenaran itu ada, dan insya Allah dalam bimbingan ilahi keputusan yang Anda ambil adalah keputusan yang bertanggung jawab. Itu yang bisa saya sampaikan Pak Rudi. Oke baik Pak, terima kasih Pak. Berarti kita memperhatikan titik permasalahannya dan penyelesaiannya dengan mungkin suara tadi ya Pak. Iya, iya. Selanjutnya hal apa yang selama ini yang efektif dalam pengambilan sebuah penyelesaian kasus dilema etika ini, kira-kira cara yang paling efektif itu seperti apa ya Pak? Ya, dalam kasus pengambilan keputusan dengan dilema etika, hal yang efektif yang saya rasakan itu perlu dilakukan adalah menyederhanakan pokok permasalahan dan membangun kebijaksanaan. Jadi pokok masalahnya dan kebijaksanaannya. Iya. Itu Pak Udi. Ya, oke Pak. Oke Pak, selanjutnya selama ini merupakan tantangan dan dalam pengambilan keputusan itu, kira-kira ada sebagai kasus-kasus yang ada, mungkin ada nggak kira-kira tantangan yang dihadapi itu Pak? Pasti ada. Jadi hasil keputusan yang kita ambil itu mungkin akan ada pihak-pihak yang tidak dapat menerima sepenuhnya. Proses untuk dapat memahamkan sebagian orang untuk secara ikhlas menerima dan menjalankan keputusan menjadi sebuah tantangan. Nah, untuk tetap istiqomah dalam menjalankan keputusan yang sudah kita sepakati bersama. Begitu Pak Budi. Oke Pak, terima kasih Pak. Berarti setiap keputusan yang kita ambil sudah pasti ada yang namanya itu pro kontra, yang ada yang suka, ada yang tidak. Tapi dengan seiringnya berjalan waktu, mungkin dengan kita memberikan pemahaman kepada beliau jadi sadar dengan apa yang kita berikan. Ya, Pak. Baik Pak, selanjutnya apakah dalam penyelesaian masalah itu ada nggak kira-kira dibuat jadwalnya Pak? Jadwal Dalam penyelesaian kasus-kasus yang ada, misalnya tentang baik itu siswa ataupun guru, terjadwal nggak itu kegiatannya Pak? Oke, baik. Tidak ada jadwal tertentu dalam menyelesaikan sebuah kasus. Jadi prioritas kasus mana yang perlu diselesaikan secepatnya itu tergantung dari jenis kasus dan pentingnya kasus tersebut diselesaikan. Jadi secepatnya agar tercipta lingkungan sekolah yang sehat, kondusif buat semua warga sekolah. Jadi tidak ada prioritasnya. Oh, berarti begitu ya Pak. Kalau ada kasus tak perlu kita menjawabkan, tapi perlu secara cepat kita menangani permasalahan yang ada. Iya, seperti itu. Baik Pak. Selanjutnya faktor yang selama ini yang mempermudah atau yang paling membantu dalam penyelesaian masalah itu kira-kira seperti apa tuh Pak, faktor yang membantu? Iya, faktornya tentu komunikasi yang baik dengan semua warga sekolah. Iya. Itu tentang pengelolaan emosi yang baik,
Pemahaman tentang teori pengambilan keputusan sebagai seorang pimpinan menjadi faktor yang mempermudah dan membantu dalam pengambilan sebuah keputusan. Oke, Pak. Gitu ya, Pak. Ya. Terakhir ya, Pak. Dari semua hal yang telah Bapak sampaikan dan dari apa penjelasan Bapak tadi, saya dapat mengambil kesimpulan bahwa apapun permasalahan itu diperlukan suatu identifikasi permasalahan, perlunya ada musyawarah antara yang melakukan permasalahan kasus tersebut, sehingga kita saling berkomunikasi, saling berkolaborasi dalam hal ini. Kalau komunikasi tidak baik, berarti tak akan mungkin selesai permasalahan. Itu yang saya tangkap dari penjelasan Bapak. Jadi terima kasih Pak atas waktu yang telah diberikan kepada saya. Saya jadi begitu memahami dilema etika yang dihadapi itu bukanlah satu persoalan yang rumit, tapi hal itu di dalam kehidupan pasti ada tantangan dan rintangan yang dihadapi. Namun bisa diselesaikan dengan konsekuensi yang ada, dengan hati kita yang setulus hati kita untuk melakukan penyelesaian dengan permasalahan kasus-kasus yang ada. Oke Pak, terima kasih atas waktunya. Saya mohon izin karena ada masuk ke kelas lagi. Terima kasih sekali lagi saya ucapkan Pak. Ya, sama-sama Pak. Tugas dari program CGP itu untuk wawancara dengan 3 orang kepala sekolah, dan alhamdulillah itu Bapak yang ketiga tentang pengambilan keputusan berbasis nilai kebajikan sebagai pemimpin. Jadi ini kami disuruh untuk mewawancarai 3 anggota sekolah. Kira-kira bisa memberikan waktu sekitar 10 menit apa? Untuk itu saya bisa untuk menyediakan waktu 10 menit. Ya. Baik Pak, ini pertanyaan yang pertama. Selama Bapak bertugas baik di sekolah ini ataupun di sekolah yang lama, pernah tidak ada permasalahan yang berhubungan dengan dilema etika ini Pak? Baik itu tentang guru ataupun dengan siswa kita, mungkin ada yang nakal yang menjadi dilema bagi kita. Kira-kira ada nggak Pak? Itu sudah pasti ada masalah, namun besar kecilnya lagi. Terutama masalah guru memang ada dilema sedikit, namun beberapa strategi langkah yang saya lakukan alhamdulillah bisa diselesaikan dengan baik. Kemudian pada beberapa langkah yang pertama untuk memilih saya panggil ke ruangan dulu saya sendiri untuk ditanyakan apa masalah yang muncul sebenarnya, baik itu sifatnya pribadi ataupun secara kelompok. Nah, saya langsung menanyakan kepada guru yang bersangkutan. Nah, akhirnya beberapa strategi langkah yang saya lakukan sehingga permasalahan tersebut bisa diselesaikan dengan secara baik dan secara demokrasi. Begitu Pak. Jadi intinya yang dapat saya ambil, ada setiap permasalahan yang ada, tentunya kita pertama kita komunikasi dengan siapa yang sedang mengalami kasus seperti itu dan dimusyawarahkan secara bersama ya Pak. Iya. Kemudian pertanyaan berangkainya Pak, selanjutnya yang masih berhubungan dengan ini, selama ini dalam pengambilan keputusan misalnya ada dua buah dilema etika, dua permasalahan misalnya, yang bersamaan yang perlu untuk penyelesaian. Kita anggap aja itu mungkin permasalahan guru dan juga permasalahan siswa. Kira-kira antara dua permasalahan ini yang mana yang didahulukan Pak? Nah, kalau untuk dua dilema itu, guru dan siswa, tentu kita utamakan guru dulu. Karena pada prinsipnya gurulah yang akan membimbing mendidik anak tersebut.
Kalau seandainya belum terbimbing, bagaimana dia untuk membimbing dan menyelesaikan masalah yang ada pada anak tersebut. Iya. Jadi pada prinsipnya dulu kita beri bimbingan, kita beri arahan untuk mencapai tujuan yang baik tersebut. Demikian. Oke, ini jadi semakin jelas pemahaman saya tentang permasalahan dilema etika ini, Pak. Jadi jika kita menemukan dua permasalahan, yang satu guru, yang satu siswa, tentu kita harus mengutamakan yang guru ya, Pak. Betul. Kemudian kira-kira langkah atau prosedur yang paling bagus dilakukan untuk penyelesaian masalah ini apa? Nah, kita identifikasi dulu masalah. Mana masalah yang harus kita selesaikan dengan secara cepat, dan ada juga masalah yang harus tidak pada hari itu diselesaikan, bertahap artinya. Jadi yang harus bisa cepatkan selesai masalah itu, ya kita selesaikan dengan cepat. Kemudian masalah yang harus bertahap memerlukan data atau fakta yang baik, maka kita kumpulkan data tersebut baru kita bisa masukkan di bank berikutnya. Jadi begitu ya, Pak. Ya. Kalau ada kasus yang sedang berjalan, jadi kita pilih dulu mana yang lebih bagus kita selesaikan terlebih dulu dan bersama Mbaknya. Oke Pak, cukup jelas penjelasan dari Bapak. Kemudian di dalam pengambilan keputusan tentu ada faktor atau penunjang yang paling efektif untuk penyelesaian permasalahan itu. Kira-kira yang paling efektif untuk sebuah permasalahan itu selain daripada yang Pak sampaikan tadi, apa kira-kira Pak? Ini kalau permasalahan untuk yang lebih efektif, tentu fakta dan data harus kita kumpulkan. Kalau memang fakta dan data tidak ada, tentu kita susah untuk menyelesaikan masalah. Ya. Maka dari itu yang lebih kita utamakan, kita tengok fakta dan data yang sedang terjadi pada waktu. Oke Pak. Kemudian kira-kira untuk kasus itu perlu nggak penjadwalan untuk menyelesaikan permasalahan itu? Misalnya yang kasus ini tanggal sekian, kemudian yang kasus itu lagi tanggal sekian. Kira-kira perlu nggak Pak? Kalau itu sifatnya itu apa namanya itu harus kita menengok waktu, situasi dan kondisi pada hari ini. Ya. Jadi jadwal itu menyesuaikan sebenarnya itu. Mungkin kasus pertama ini harus cepat diselesaikan. Sementara waktu sudah mendesak. Tentu bagaimana bermacam-macam strategi cara untuk menuntaskan kasus ini dengan secara cepat. Kalau tidak dijelaskan secara cepat, ini akan berlalu dan ada efek sampingnya terhadap proses pendidikan nantinya. Nah ini yang kita takutkan. Jadi kita menengok situasi dan kondisi tentang masalah atau dilema yang akan kita selesaikan. Iya Pak. Kemudian tentu di dalam penyelesaian permasalahan ini tentu pasti ada tantangan ya Pak dalam menyelesaikannya. Kira-kira tantangan apa yang pernah ada dialami Pak tentang sebuah kasus yang ditemui? Nah, memang di sini tantangan itu dalam permasalahan itu sudah pasti ada. Ya. Namun tinggal kita menyikapi permasalahan atau tantangan yang ada tersebut. Nah, mungkin kalau tantangannya agak berat, tentu ada fakta data yang mendukung untuk menyelesaikan itu, dan perlu kita terangkan secara rinci kepada orang yang yang sedang menghadapi masalah tersebut. Tentu dengan komunikasi fakta data yang ada itu kita terangkan, tentu dia akan paham apa yang kita sampaikan kepada beliau. Nah ini
tantangan itu sudah pasti ada, rasa dan ketil pasti ada. Namun kita sikapi secara positif thinking begitu. Oke Pak, cukup jelas dengan penjelasan Bapak tentang permasalahan ini. Terakhir nih Pak, selama ini yang paling menjadi penunjang atau faktor penunjang dari dalam penyelesaian permasalahan terhadap kasus-kasus yang ada, yang paling utama apa tuh Pak kira-kira faktor paling menunjang untuk sebuah penyelesaian itu? Nah, sebuah penyelesaian masalah itu kita tak lepas daripada fakta dan data tadi. Iya. Kemudian tentu di samping itu kita harus punya suatu sosial baik itu yang tentang masalah itu atau kasus yang sedang dihadapi. Mungkin di sini kita ada semacam pertimbangan yang perlu menuntut dan menanyakan kepada hati nurani yang dalam begitu. Nah, tanpa ada disertakan dengan hati nurani yang dalam, hati yang sebenarnya, maka permasalahan itu tidak akan bisa tuntas dengan baik. Begitu. Iya. Oke Pak, terima kasih atas waktu yang telah diberikan kepada saya. Saya jadi begitu paham tentang sebuah dilema etika yang dihadapi sekolah itu, dan pasti setiap kepala sekolah itu mempunyai trik yang jitu untuk penyelesaian sebuah permasalahan, dan itu juga tak terlepas dari hati kita masing-masing. Iya. Baik Pak, terima kasih banyak. Saya sudah merasa lega dengan penjelasan Bapak, dan begitu juga memang telah sangat memahami tentang permasalahan ini. Dan terima kasih kepada Bapak atas waktunya. Dan saya mau pamit karena juga mau masuk ke kelas di tempat saya bertugas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Malam Pak. Iya. Apa kabar, Den? Alhamdulillah sehat Pak. Iya. Baik Pak. Ada tugas dari aku. Boleh duduk Pak? Silakan duduk. Ada tugas di CGP. Jadi, Tugasnya kok nampaknya banyak pertanyaan yang akan diajukan sama Bapak. Masih ada kata nggak Pak? ada. Jadi, Oke. Kira-kira pertanyaannya itu ada 8 Pak. Jadi nanti satu pertanyaannya meminta berbagi pengalaman dengan Bapak. Pertama itu selama ini bagaimana Bapak mengidentifikasi kasus yang merupakan dilema etika di sekolah, misalnya permasalahan anak atau guru dengan guru di sekolah, kemudian penyelesaiannya gimana Pak? oh gitu. Jadi untuk permasalahan yang pertama ini, Iya. mungkin caranya ini harus yang pertama mungkin dimusyawarahkan dulu lah, ya kan? Karena mungkin ini tidak lepas dari permasalahan mungkin tadi disampaikan oleh Budi. Iya. Masalah guru dengan guru, kemudian siswa dengan siswa dengan guru gitu. Tapi ini kan mungkin ini jarang kita temukan di sekolah kalau masalah kasus-kasus seperti ini gitu. Iya. Itu dia mungkin. Baik Pak. Kemudian selanjutnya selama Bapak menjalankan sebagai kepala sekolah itu dalam pengambilan keputusan dalam dua kepentingan, misalnya satu nyangkut dengan kepentingan akan pendidikan di sekolah, misalnya masalah ujian Pak, ujian kelas 3. Kelas 3 biasanya kan kalau kita ingin memperoleh nilai yang baik, nilai yang tinggi,
itu ada kerjasama antara guru dengan kepala sekolah dengan guru sesama guru untuk berbagi apa namanya itu berbagi jawaban lah untuk soal-soal ujian. Kalau untuk sekarang kan tidak ada ujian kelas 3 walaupun untuk yang sebelumnya saya maksud Pak. Yang sewaktu ada ujian UN itu kira-kira kalau ada guru yang memberikan kunci jawaban sama siswa, menurut Bapak itu apakah baik atau gimana Pak? Ini kan menyangkut dua pilihan sebenarnya. Iya. Kan di satu sisi bagus untuk nilai sekolah, di satu sisi kita mengajarkan berbuat curang namanya kan Pak. Betul. Apa menurut Bapak itu bagaimana penyelesaiannya itu? Iya, kalau untuk selama ini memang kalau memang ada guru yang seperti itu, ini tentu tidak baik. Ya, tidak baik kita laksanakan atau kita lakukan kepada siswa kita. Kita kan istilahnya apa nilai yang terbaik itu yang harus kita tampilkan gitu, yang kita buat. Dia kan ada nilainya, nilai harian, nilai apa? Nilai ya selama proses pembelajaran itu kan ada nilai tambahan. Nanti kalau memang ada kasus seperti itu, kita sampaikan kepada guru yang bersangkutan supaya jangan itu terulang lagi. Nah, kalau memang ada kasus seperti itu. Tapi kalau di sekolah selama ini itu tidak ada untuk kegiatan yang seperti itu. Iya benar. Berarti untuk permasalahan seperti itu ini harus kita selesaikan secara bersama ya Pak? Secara bersama nanti kita panggil mungkin kita musyawarahkan bagaimana baiknya gitu. Jadi nilai kita itu istilahnya apa yang didapat oleh siswa, itulah yang harus kita. Jadi kita tidak terfokus pada untuk meningkatkan nilai yang ada di sekolah dengan cara curang seperti itu Pak. Ini hal yang tidak bagus kan? Iya, betul. Yang pasti nanti ada yang tidak mengenakan di hati kita. Betul. Baik Pak, untuk yang selanjutnya pertanyaan ketiga ini ada langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini jika ada permasalahan, misalnya anaknya nakal atau yang suka merokok mungkin, karena kalau di SMP itu kan sudah ada siswa yang nakal yang suka merokok yang mengajak teman-temannya untuk cabut atau tidak masuk pada jam pelajaran tertentu. Ada tak di sekolah sudah ketemu kejadian seperti ini Pak? Iya, untuk sekarang ini memang ada memang ada anak-anak yang seperti itu yang tadi dikatakan merokok, mungkin di dalam proses pembelajaran di dalam sekolah. Nah, ini kita ambil semacam kebijakan, kita panggil anak yang bersangkutan ataupun anak yang cabut atau bolos dalam pembelajaran. Ini kita panggil, kemudian tapi kan ada semacam ini, semacam buku kasus yang ada di sekolah. Ini namanya credit point kan, credit point yang ada di tingkat SMP itu ada nama credit point. Jadi setiap pelanggaran, setiap ada permasalahan yang di sekolah itu kita kasih poin. Nah, jadi ada tingkatannya nanti nih. Jadi ada yang nanti kalau poin 1000 sampai poinnya 1000 anak yang bersangkutan ini kita keluarkan dari sekolah dulu. Nah, ini seperti itu. Berarti ada konsekuensinya dari apa yang dilakukan. Jadi secara tak langsung dengan ada konsekuensi seperti itu sehingga anak itu tidak akan mengulangi. Akan mengulangi hal yang sama. Mungkin macam tadi kita dalam proses pelajaran ada yang cabut, jadi yang tidak hadir, gitu kan. Jadi ini kalau di sekolah kita ada namanya yang tadi itu credit point. Jadi ada setiap pelanggaran ada nilainya. Nah, ada yang 10 sampai 300 gitu. Apalagi yang merokok yang zaman-zaman sekarang itu kita kasih itu kalau tak salah ada 300 itu poinnya. Nah, gitu. Cukup jelas Pak. Ya itu nih kalau memang masalah kasus itu. Selanjutnya hal apa yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus di 5 ITK ini Pak? Ada nggak kira-kira Pak? Kalau tadi kan dari awal memang sudah disampaikan deh, kalau memang kasus itu nampaknya tidak ada.
sekolah. Jadi tentu tidak ini ya. Jadi kalau mengambil keputusan itu kita musyawarahkan dulu. Apapun kasusnya kita musyawarahkan. Pertama dari wali kelas dulu, dipanggil anak angkutan, kemudian dimasukkan dalam buku kasus. Nanti kalau memang sudah sampai ke 350 itu kita panggil secara tertulis gitu. Kita buat surat tertulis, jangan diulangi gitu. Jadi kalau Iya, berarti kalau kasus seperti itu, apapun permasalahan yang dihadapi, kuncinya adalah musyawarah. Musyawarah, ya kita musyawarah dulu, baik itu dengan orang tua wali murid, kemudian komite. Kita panggil komite harus mengetahui gitu. Apapun permasalahan yang terjadi di sekolah, kita tetap melaporkan kejadian itu kepada komite. Nanti kita musyawarahkan dengan orang tua, majelis guru, untuk mengambil keputusan. Iya, baik Pak. Selanjutnya, apakah Bapak memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu di dalam sebuah penyelesaian kasus D5 etika? Berarti ini untuk jadwal mungkin belum ada ya Pak. Misalnya kan tidak ada permasalahan yang dihadapi. Iya, tidak ada permasalahan, tentu jadwalnya tidak ada. Kalau memang ada, tentu kita buat jadwalnya gitu kan. Sekarang kan tidak ada masalah, tapi jadwalnya nggak ada gitu. Alhamdulillah tidak ada permasalahan seperti ini ya Pak. Betul. Ini pertanyaan yang ketujuh, ada seorang atau faktor apa selama ini yang mempermudah atau membantu dalam menyelesaikan kasus seperti kasus anak tadi, kalau merokok atau tidak masuk pada jam pelajaran tertentu, faktor yang mempermudah untuk menyelesaikan masalah itu tadi, kira-kira itu apa ya Pak? Iya, kita kan ada ini deh, ada nanti kan ada di sekolah itu kan ada guru BK, ada beda dengan siswa, ya. ada pembinaan siswa gitu. Jadi kalau ada kasus-kasus seperti itu, ini nanti diputuskan dulu oleh pembinaan siswa, guru BK itu gitu. Jadi nanti baru sampai kepada kita. Jadi kita nanti memberikan semacam teguran yang tertulis ada, supaya jangan terjadi macam merokok tadi begitu, kemudian cabut tadi gitu. Itu kan hal-hal yang tidak baik dalam sekolah. Oke Pak, sepertinya sudah cukup dengan wawancara kita pada malam hari ini tentang dilema etika yang dihadapi berdasarkan ini. Ya, di sekolah Bapak alhamdulillah tidak ada permasalahan yang begitu memberatkan. Kalau masalah anak kurang melanggar hanya sekedar pertama itu tadi ada yang merokok. Kemudian permasalahan itu sudah terselesaikan bersama dengan alhamdulillah. Yang penting kita nanti kalau memang mengambil satu keputusan, apapun permasalahan yang ada di sekolah kita musyawarahkan dulu dengan majelis guru, kemudian wali kelasnya, dengan orang tuanya, apalagi dengan komite. Jadi kita bukan mengambil keputusan dengan sendiri, tapi kita harus musyawarah. Itu yang paling penting. Jadi itu nih selama ini kita laksanakan di sekolah kita. Luar biasa Pak. Saya kira kalau mengambil keputusan itu karena kita sebagai pemimpin, selama ini saya berpikir mungkin boleh kita mengambil keputusan secara pribadi, tapi setelah saya mendengarkan penjelasan dari Bapak, bahwa sebuah keputusan itu kita harus bermusyawarah dengan siapapun, baik itu majelis guru, komite, wali murid dan lain sebagainya. Ini sangatlah penting untuk menyelesaikan sebuah permasalahan. Saya kira selama ini mungkin karena kita sebagai kepala sekolah boleh kita mengambil keputusan sendiri.